Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya anak-anak, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Nah, dibuka bukunya halaman 54. Di situ ada unsur drama tradisional dan modern. Nah, apa sih unsur-unsur itu? Unsur-unsur itu hal-hal yang membangun sebuah drama. Yang pertama adalah karakteristik drama. Karakteristik drama itu meliputi satu, perbedaan drama dengan karya sastra lainnya. Apa yang membedakan drama dengan karya sastra lainnya? Yang pertama adalah drama mempunyai 3 dimensi, yakni dimensi sastra, yaitu seperti tata bahasanya, dimensi gerakan, yaitu drama yang dibutuhkan gerakannya ketika kita pentas, dan ujaran, yaitu pengucapannya sesuai dengan intonasinya. Yang kedua, drama memberikan pengaruh emosional yang lebih kuat. Jadi drama itu sangat berpengaruh dalam diri kita ketika kita menonton sebuah film atau drama, itu yang mempengaruhi emosional kita. Yang ketiga, pengalaman saat menonton drama lebih mudah diingat. Jadi menonton drama itu lebih mengingat daripada membacanya. Dan yang keempat, drama mempunyai banyak keterbatasan dibanding karya sastra lainnya, yaitu maksudnya drama itu banyak kaidah-kaidahnya yang dipakai daripada karya sastra lainnya. Nah, selain itu ada yaitu unsur-unsur drama. Unsur-unsur drama itu di dalam teks drama ini dibagi 2. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik dalam drama ada 7. Yang pertama tema. Tema adalah gagasan utama yang menjiwai semua paragraf, atau tema adalah gagasan utama yang menjiwai seluruh cerita dari drama tersebut. Jadi drama itu ada temanya. Tema itu beda dengan judul. Kalau judul itu cuma menjiwai dari suatu judul saja, tapi kalau tema menjiwai keseluruhan. Dia menjiwai keseluruhan dari cerita tersebut. Yang kedua ada alur atau plot. Alur atau plot adalah jalannya cerita. Jadi drama itu ada jalannya cerita. Siapa yang mengatur alur atau plot? Yang mengatur adalah para sutradara yang membuat drama tersebut atau yang menciptakan drama tersebut. Nah, dalam drama alur dibagi 3. Ada alur maju, istilah lain konvensional, ada alur mundur, istilah lain non konvensional, dan ada alur campuran. Nah, dalam drama juga ada alur lain, alur cerita yang melalui tahapan-tahapan dalam drama. Yang pertama adalah perkenalan. Yang kedua konflik, munculnya konflik. Yang ketiga klimaks, yaitu puncaknya permasalahan. Yang keempat anti klimaks, yaitu permasalahan itu bisa diatasi. Dan yang kelima penyelesaian masalah, yaitu yang ini adalah tahap akhir dari sebuah cerita. Dan selanjutnya yang ketiga adalah latar. Latar menjadi landasan tubuh dalam sebuah drama. Latar merujuk pada pengertian tempat. Jadi latar dalam drama ini ada latar tempat, ada latar suasana, dan ada latar waktu. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam drama. Jadi di dalam drama itu ada tokoh utama, ada tokoh sampingan, ada tokoh pembantu. Nah, dalam drama ini sangat penting tokoh itu, yaitu peran mereka masing-masing itu sangat dinanti-nanti oleh penonton. Jadi tokoh itu sangat berpengaruh dalam pembelajaran drama. Nah, dalam tokoh ada perwatakan tokoh.
Dalam drama perwatakan tokoh ada 3, protagonis, pritagonis, dan campuran. Nah, dalam drama juga ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. Yaitu seperti kalau aku berarti tokoh utama sebagai pelaku utama, kalau dia atau mereka tokoh utama sebagai pelaku ketiga. Nah, dalam sudut pandang orang ketiga, narator adalah seorang yang berada di luar cerita. Dan pengisahan cerita drama menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu aku. Dan unsur yang selanjutnya adalah amanat. Nah, ini sangat penting, amanat ini. Jadi sebuah drama itu harus disertai amanat. Maksudnya itu pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat drama, yaitu amanat pesan yang ingin disampaikan penulis kepada penonton, yaitu maksud drama ini memiliki amanat apa yang ingin disampaikan. Nah, penyampaian amanat ini bisa secara langsung dan bisa secara tersirat. Dan selanjutnya dialog. Dialog adalah percakapan dalam sandiwara atau cerita. Nah, ini yang menjadi ciri khas sebuah drama. Drama adalah sebuah dialog yang dipentaskan. Nah, dalam dialog itu ada 3 kriteria. Yang pertama, tokoh. Tokoh adalah pelaku utama yang ada dalam drama. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh dalam cerita. Dan yang keempat, karangmangu. Apa karangmangu itu? Karangmangu adalah petunjuk perilaku, tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan. Biasanya didramakan ada dalam kurung, misalnya merenung, sedih, menangis. Nah, itu dinamakan karangmangu. Nah, itu termasuk unsur-unsur intrinsik dari sebuah drama. Dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik drama. Unsur ekstrinsik itu unsur yang membangun dari luar, seperti pengarang. Pengarang dramanya itu siapa? Itu juga mempengaruhi dalam drama. Yang kedua, nilai agama. Nah, nilai agama ini, cerita ini menceritakan misalnya seperti contoh Misteri Gunung Merapi. Nah, itu ada agama Islam, ada agama Hindu. Dan yang terakhir adalah sosial budaya. Sosial budaya ini budaya yang dibawakan oleh pengarang dalam menyusun cerita tersebut. Misalnya seperti budaya kesetiakawanan atau budaya saling menolong. Nah, itulah materi kali ini tentang drama, yaitu unsur drama tradisional dan modern. Cukup sekian.